Untuk Ansor Banser karena sudah menunjukkan sikap yang tegas, tidak terlibat. Ya, jadi jangan lagi diseret-seret, jangan lagi diatasnamakan. Walaupun agak-agak ya, karena dari dua penolakan atau alasan utama penolakannya itu karena dianggap Habib Syekh itu melakukan kesalahan berkaitan dengan NU, tentu saja Habib Rizik gurunya NU, dan juga tentang Yalal Waton. Tetapi pihak yang paling berkompeten dalam masalah ini yang dalam bentuk organisasi yaitu Ansor dan Banser justru tidak di posisi sedang menolak, justru diwakili oleh pihak-pihak yang lain ya. Ini ada berita menarik. GP Ansor Banyuwangi tegaskan tidak terlibat aksi penolakan Habib Syekh. Tentu saja ini menanggapi adanya demo oleh beberapa orang, ya klaimnya sih ribuan, entah saya nggak sempat menghitung, bahwasanya mereka itu menolak kehadiran Habib Syekh di acara refleksi akhir tahun di Banyuwangi. Nah, di sini ketua GP Ansornya ya, kalau nggak salah ya, PC GP Ansor ya. Saya bacakan. KBRN Banyuwangi, Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor, berarti benar ketuanya ya, Banyuwangi, Ikhwan Arif menegaskan Ansor dan Banser tidak terlibat dalam aksi penolakan kedatangan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf di Banyuwangi. Hal ini dikatakan langsung Ikhwan Arif buntut adanya aksi penolakan yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat terhadap rencana kedatangan Habib Syekh yang akan hadir di dalam refleksi akhir tahun pada doa bersama sambut 2025 RTH Maron Kecamatan Genteng Banyuwangi. Jadi intinya keluarga besar Ansor Banser tidak terlibat dalam penolakan Habib Syekh di Banyuwangi, tegas Ikhwan pada hari Minggu tanggal 22 bulan Desember tahun 2024. Ikhwan menjelaskan bahwa sehari sebelum aksi penolakan tersebut, Kasat Korcap, Kepala Satuan Koordinator Cabang Banser Banyuwangi, Agus Rahmadani telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Ansor dan Banser wilayahnya untuk tidak ikut terlibat. Jadi posisi GP Ansor dan Banser di sini jelas ya, bukan termasuk pihak yang menolak. Ia minta kepada organisasi masyarakat ormas di luar Ansor dan Banser untuk tidak membawa-bawa nama Ansor dan Banser dalam aksi tersebut. Kecuali Ansor dan Banser terlibat, maka boleh mengklaim bahwa Ansor dan Banser terlibat. Jika tidak, mereka harus gentle tidak membawa nama organisasi kami, jelasnya Ikhwan. Sementara itu, Kasat Korcap Banser Banyuwangi, Agus Ramadhani menegaskan bahwa jika ada oknum Banser yang ikut terlibat dalam aksi penolakan tersebut, maka hal itu di luar koordinasi organisasi. Saya tegaskan bahwa Ansor dan Banser tetap dalam satu komando pimpinan. Jika tidak, maka kami persilahkan untuk keluar dari barisan, atau kita yang akan mengeluarkannya, ungkapnya. Jadi tegas sekali ya, kalau ada Banser atau Ansor terlibat ikut-ikutan menolak, maka konsekuensinya itu berarti di luar, bertindak di luar garis komando pimpinan, maka bisa jadi dikeluarkan. Lalu pertanyaannya, kalau misalnya tidak menolak, apakah berarti mendukung? Sebetulnya tidak terlalu penting masalah itu, karena terlaksananya acara itu tidak bergantung didukung atau tidak oleh Banser atau Ansor. Tetapi di sini yang penting adalah mereka bukan termasuk dari pihak yang menolak. Ini penting sekali karena terkadang sekarang itu mungkin secara kostum atau apa, seringkali Banser Ansor ini dikait-kaitkan. Kadang-kadang mungkin bukan Ansor bukan Banser tapi berpakaian seolah-olah sama pakaiannya, atau mungkin ada pihak-pihak yang terlibat. Nah, kalau di sini kan tegas bahwa Banser dan Ansor itu dalam tanda kutip tidak boleh terlibat karena tidak sesuai dengan arahan atau koordinasi organisasinya. Tetapi apakah lalu ini termasuk kepada pihak yang misalnya siap mengawal atau siap mendukung acara itu? Nah, di sini tidak kita temukan pernyataan itu. Walaupun sebetulnya kalau misalnya ada pernyataan seperti itu justru akan memperpanas suasana, seolah-olah Ansor dan Banser ini Ansor dan Banser lagi terbalik ya. Ansor dan Banser ini terlibat dalam pusara polemiknya. Nah, mereka ini melepas diri tidak terlibat dalam pusara polemiknya. Tidak terlibat artinya di sini adalah tidak termasuk pihak-pihak yang mempersoalkan hal tersebut.
Kalau secara kesimpulan seseorang kalau tidak mempersoalkan, artinya tidak terlibat menolak, ya berarti setuju-setuju aja. Kenapa? Karena orang itu diam saja itu sudah masuknya kepada setuju. As-sukutu ya dulu alal ittifaq. Biasanya kan begitu. Jadi kalau misalnya Banser Ansor di sini memang tidak terlibat, bahkan mempertegas tidak terlibat, oh berarti mereka setuju-setuju aja. Artinya nggak ada masalah bagi mereka. Apalagi misalnya itu sudah sesuai SOP, sudah sesuai dengan rapat, sudah sesuai dengan apa yang diputuskan. Nah, sekarang yang belum kita dengar adalah bagaimana suara dari Habib Syekh dan juga bagaimana tanggapan dari pihak penyelenggaranya. Misalnya suara dari pihak-pihak terkait berupa mungkin dari bupatinya atau mungkin dari ketua pelaksananya atau sebagainya. Cuman kita berharap ini adalah acara yang baik, refleksi akhir tahun dengan zikir dan doa dan juga sholawat. Sebisa mungkin kalau hal-hal yang baik saja ini masih memicu atau melahirkan keburukan, betapa memalukannya hal-hal yang baik, hal-hal yang diupayakan untuk kebaikan, diupayakan untuk mencoba menutup akhir tahun dengan indah, mencoba membuka lembaran tahun dengan hal yang baik. Alangkah bermasalahnya kalau itu harus diwarnai oleh konflik. Maka dari itu, seperti yang saya bilang sebelumnya, komunikasikan dengan baik. Jika tidak menemukan titik temu, saya kira nggak ada persoalan kalaupun acaranya nggak jadi. Banyak yang berkomentar ini berarti mengalah. Mengalah melawan apa? Yang dilawan saudara sendiri, itu pun bukan masalah hidup mati. Itu pun bukan masalah tentang apa bahasanya ya, sesuatu yang mengancam. Atau cuma nggak jadi sholawatan dipimpin Habib Syekh, apa masalahnya? Bisa dipimpin yang lain. Yang penting tidak menolak sholawatannya, tidak menolak acara yang baik itu. Saya kira ini adalah jalan tengah. Walaupun ya memang itu hanya opini saya saja sebagai YouTuber atau sebagai orang yang mengamati ini. Berpijak kepada kaidah, kalau misalnya memang tahakkukul wuku, ada hal-hal yang mungkin akan terjadi secara pasti ya. Akan terjadi secara pasti, akan ada kerusuhan atau akan ada demo yang berujung kepada kekerasan, ya untuk apa dipaksakan? Hal-hal yang baik itu untuk apa dipaksakan seolah-olah nggak ada cara lain? Kita itu patokannya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kita mengedepankan atau memprioritaskan menghindarkan perpecahan, menghindarkan konflik, menghindarkan benturan-benturan. Itu harus diutamakan, harus diprioritaskan, harus menjadi skala prioritas ketika beririsan atau berbanding atau sejajar dengan mewujudkan kebaikan atau jalbul masoleh. Jadi saya kira itu akan dipertimbangkan dan wallahu alam, kita nantikan saja bagaimana beritanya, karena berita yang berkembang hanya sejauh ini adalah adanya penolakan, kemudian adanya pihak yang mengklaim atau menyatakan sikap tidak terlibat dalam penolakan itu, belum kepada siap mengawal atau memastikan itu akan terlaksana apapun yang terjadi. Belum ada suara seperti itu dan saya kira ini adalah suara yang baik. Kenapa? Karena Banser dan Ansor itu tidak dalam posisi harus menunjukkan sikap siap mengawal, siap melaksanakan atau siap menghalangi, menjaga dan menghindari semua rintangan. Karena kalau misalnya suaranya seperti itu, maka hanya akan menaikkan tensi saja. Pada akhirnya pihak kabupaten saja yang berhak dan pihak-pihak terkait saja yang mungkin layak untuk bersuara bagaimana kesimpulan akhirnya, karena ini sudah beberapa hari lagi ya. Sekarang sudah tanggal 27 ya, berarti 2 hari atau 3 hari lagi. Semoga semuanya baik-baik saja. Bravo untuk Ansor Banser karena sudah menunjukkan sikap yang tegas, tidak terlibat ya. Jadi jangan lagi diseret-seret, jangan lagi diatasnamakan, walaupun agak-agak ya, karena dari 2 penolakan atau alasan utama penolakannya itu karena dianggap Habib Syekh itu melakukan kesalahan berkaitan dengan NU, tentu saja Habib Rizik gurunya NU dan juga tentang Yalal Waton. Tetapi pihak yang paling berkompeten dalam masalah ini yang dalam bentuk organisasi yaitu Ansor dan Banser justru tidak di posisi
sedang menolak. Justru diwakili oleh pihak-pihak yang lain ya. Tetapi kita harus menghukumi orang itu dari ucapannya. Tidak perlu kita mencari-cari sebetulnya apa sih maksudnya mereka, untuk apa. Nggak ada manfaatnya juga ya. Negara kita ini adalah negara hukum. Hukum itu berbasis kepada yang nampak, kepada yang dohir. Pelaku kriminal kalau tidak punya bukti yang nampak itu tidak bisa dicap sebagai kriminal. Lalu apakah berarti dia tidak melakukan kriminal? Fallahu yahkumu bainana. Karena penghakiman itu tidak hanya di dunia. Ada yang la yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapannya. Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Allah itu tahu. Kita boleh bernarasi tidak suka ini, memperjuangkan ini, demi itu. Itu hanya untuk manusia ucapan-ucapan itu. Sementara kalau di mata Allah enggak ucapan-ucapan itu. Gigi mulut bergerak berbusa-busa enggak ada nilainya. Karena Allah itu tahu persis apa yang ada di hati kita. Allahumma hdina ahdas sabil.